karena kan sebelumnya waktu awal-awal Kazul kena kasus kan dia sempat putus asa gitu kan, kayak gimana? Kemarin ketemu nggak? Kemarin pas di lapangan Banteng 2 kali manggung. Gimana kondisinya sekarang? Ya alhamdulillah sehat. Terus ya happy karena dia kan biasanya kan setahun sekali keluar, cuma baru kali ini benar-benar di ini ya tempat terbuka. Kapan bebas sih? 2027 insya Allah. Kurang lebih 2-3 tahun. Kemarin berapa lama Kak, dikasih waktu berapa lama buat ketemu sama Kak Zul? Pas acara itu lama sih, karena kan dari pagi terus kelarnya tuh malam, jadi ya lumayan lama sih. Lumayan lama. Ada ngobrol-ngobrol berarti sama Kak Zul? Enggak sih, lebih banyakan ini, soalnya dia kan dipanggil sama petugas kadang, terus cek sound apa gitu, sama pejabat juga sering dipanggil, jadi waktu buat ngobrolnya kurang. Berarti seharian itu nemenin Kak Ret? Iya, seharian. Ada cerita-cerita sedikit gitu nggak, nyolong-nyolong waktu buat cerita? Ya itu aja sih, dia ngomong ke saya, ternyata tahun kemarin mobil listrik tuh kayak gini ya, sekarang lebih keren lagi gitu ya ngobrol biasa aja. Berarti sempat ada kaget dengan dunia luar gitu ya? Iya, karena kan makin banyak tuh, nah dia kaget, wih keren banget, apalagi dia baru ke ini lagi kan, ke Jakarta Pusat tuh, jadi dia kayak wih gedung-gedung makin banyak. Biasanya kan cuma sebatas kayak di kementerian aja. Sempat ketemu anak-anak baru atau udah sering ketemu? Udah sering, cuma kemarin pas acara aku bawa, karena kan kebetulan juga kan lagi libur. Nggak libur sih, sekolah, cuma pulangnya cepat, jadi aku bawa. Gimana numpahin rasa kangen papanya ke anak-anak? Ini banget ya, anak-anak seneng banget paling dulu, karena kan biasanya kalau kita besuk itu kan Kazul kebanyakan ngisi ini ya buat nyanyi ya, jadi waktu yang buat ngumpul sama anak-anak itu kurang gitu, jadi kemarin itu lebih agak leluasa. Ada yang ditanyain Kazul tentang anak-anak nggak? Itu aja sih, sekolahnya gimana, karena kan anak-anak udah mau mulai ujian kan, jadi kayak disuruh belajar, terus ditanyain gimana pembayaran, udah aman belum, sama paling kayak royalti itu kan ya udah dapat info juga kan dia dari Cowboy, gimana perkembangan royalti, kayak gitu aja. Berarti pemasukan dari royalti ya Kak? Oh iya, kalau royalti rutin tiap tahun, cuma kan untuk nominalnya kan nggak selalu sama gitu kan, jadi kayak adalah yang ditunggu tiap tahunnya gitu. Bisa mengcover kebutuhan anak sama kakak? Sebulan sampai 3 bulan bisa. Sebulan sampai 3 bulan bisa. Selebihnya kakak sendiri? Iya, selebihnya aku kerja MUA. Anak gimana ketika ketemu nanya apa gitu atau apa? Itu paling nanya kemarin tuh di kakinya kan ada GPS ya. Yeah. Itu juga saya kaget kan, itu apaan di kaki? Aku bilang kan kayak jam gitu. Biasanya kan cuma lihat di TV kan, di film-film gitu kan, ternyata dia pakai juga. Tapi nggak terganggu ya dengan adanya si ya, GPS itu? Gimana gitu katanya, apalagi kan dia makainya sebelum acara kan buat ini tuh, jadi dia cerita tuh ini kalau dicas kita harus standby kakinya katanya itu colokan gitu, karena ada butuh dicas juga kan tiap berapa jam gitu. Kecil tetap terkait latihan misalkan, itu Kazulnya yang keluar atau teman-teman dari teman-teman, karena kebetulan di lapas itu, dari lapasnya ada disediain ini ya, studio musik gitu, jadi teman-teman yang kesana. Berarti hiburan juga ya buat Kazul sendiri ngisi acara? Tetap ngeluarin karya-karya di... Iya, jadi di lapas itu emang betul-betul difasilitasi ya, bukan cuma studio, kayak salon barbershop gitu, kafe-kafe itu buat ini semua warga binaan. Berarti memadai juga ya Kak di sana? Memadai.
Selama ini selama di Tahanan. tahanan sendiri sudah menghasilkan berapa karya? Udah berapa? 4 kali ya? Udah 4 lagu. Iya, 4 lagu. Cerita tentang apa aja? Kemarin kan yang pertama kali rilis itu kan yang Setia Letak di Sampingmu, ya kan, itu cerita kisah kita berdua gitu kan. Terus kayak Ramadan di kampung, terus kayak yang kemarin viral juga tuh Gunung Sindur Jangan Goyang, itu menceritakan semua warga binaan di sana tuh yang kena kasus, sama yang terakhir yang featuring sama Dita Yuki. Kak ngeliatnya gimana sih walaupun dalam tahanan Kak Zul sendiri tetap berkarya, Ya senang banget karena kan sebelumnya waktu awal-awal Kazul kena kasus kan dia sempat putus asa gitu kan, kayak aku nggak mau nyanyi lagi, makanya dia aku lagi kebutuhan uang mau jual alat musik, dia udah karena dia emang dulu awal-awal emang nggak ada niat mau musik lagi, cuma alhamdulillah mungkin dari pas masuk lapas Gunung Sindur terbuka ininya, apalagi di sana kan didukung sama fasilitas di sana, jadi dia mau. Berarti pemantiknya nggak jadi putus asa karena kebutuhan juga ya? Iya, kebutuhan juga karena ya mau gimana, dia keluar ya yang bisa diiniin dari nyanyinya. Berarti walaupun di dalam masih bertanggung jawab atas Iya, masih anak-anak dan bertanggung kakak. jawab, betul. Apalagi kan kalau misalnya ada besukan, dia suka isi acara kan, ngamen gitu, nah itu biasa duitnya dikumpulin, habis itu dikasih ke anak-anak kayak gitu. Tetap nafkahin berarti. Tetap walaupun ini kan, cuma dia alhamdulillah tanggung jawabnya luar biasa. Berarti udah di dalam udah berapa lama Kak? Udah berapa tahun? Udah 6 tahun. 6 tahun. Kakak sendiri gimana sih biar bisa setia nunggu nggak capek gitu Kak? Ya berdamai dengan keadaan aja ya, soalnya kan aku juga sehari-hari kan ada hiburan juga anak-anak, jadi kayak waktu itu ya udah jalan aja, nggak berasa. Kak, mungkin selain karya yang didapat, yang dihasilkan sama Kak Zul sendiri, mungkin apa sih yang hal lain apa yang dihasilkan Sama Kazul, ya, yang dihasilkan sama Kazul ya itu cuma lagu aja gitu. Kadang dia minta, suruh aku ada nggak yang mau beli lagu kayak gitu, cuma kan aku kan orangnya maksudnya nggak bergaul sama orang-orang yang ini ya yang ini musik lah gitu lah istilahnya, cuma ya dia paling nanya ada nggak kira-kira yang mau beli lagu gitu, dia maksudnya dia bisa menghasilkan juga di luar Indonesia. Tapi sempat ada cerita nggak sih Kak? Udah berandai-andai kalau aku nanti keluar mau apa gitu? Oh iya, itu udah dari dulu sih, dia kalau keluar katanya mau ngobrol dulu gitu. Terus ya nanti lihat ke depannya lagi aja. tapi ini nggak berapa bulan sekali besok? Sebulan sekali, kadang juga 2 kali, tergantung kalau misalnya anak-anak lagi libur kan Sabtu, jadi aku bawa, tapi kan nggak selamanya aku juga Sabtu bisa, kadang-kadang aku harus ngerias juga kan, jadi aku nyesuaiin jadwal aku. Tapi dikasih waktu lama nggak di sana? Setengah jam. Setengah jam. Setengah jam. Nah ini kan ada kewajiban istri dan suami istri ya. Ada nggak memberikan dikasih waktu untuk kewajiban berdua itu? Nggak ada. Nggak ada. Semua nggak ada. Nggak pernah kayak gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Tapi Kak, anak-anak kan masih kecil ya. Kasih pengertiannya gimana sih Kak? Ya mereka sih nggak terlalu susah dikasih tahu ya, karena mereka juga kesini-sini udah pintar buka-buka macam-macam. Paling kayak itu apa sih yang bikin, itu apaan sih yang bikin papa ini gitu, cuma aku yang bilang ngejelasin itu biasa, itu mah ini nggak boleh ditiru, paling gitu-gitu aja. Tapi Jul ini nggak ada rasa cemburu nggak apa-apa? Sering nanya-nanya nggak kalau kamu di luar ngapain apa? Ya awal-awal iya, tapi kesini-sini udah enggak. Karena kan ya harus percaya, saya kan kerjanya malam keluar, pulang pagi kayak gitu kan. Kita mungkin perubahan besar apa yang dilihat? Pertama fisiknya Kazul alhamdulillah sekarang makin gemuk, makin segar gitu kan. Terus ibadahnya juga makin bagus, tingkat kesabarannya juga luar biasa. Kalau dulu kan
masih agak sedikit ini ya, suka emosian gitu kan. Kalau sekarang tuh malah saya yang emosi gitu, suka apa sih ya nggak sabar gitu kan. Kalau nah dia malah yang suka nenangin, Artinya makin religius ya. makin religius, betul. Tapi kalau setiap ketemu